Pada masa penjajahan Belanda, fungsi jaksa lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial, mengawasi peraturan, dan menuntut tindak pidana. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 mengakui kejaksaan sebagai lembaga penuntut resmi. Setelah kemerdekaan, kejaksaan tetap berfungsi di bawah peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Perkenalkan, saya akan menjadi jaksa pada kasus Anda. Nama saya Ibu Jaksa Jujur. Jika Anda belum tahu, jaksa merupakan suatu lembaga pemerintah yang berlaksana pada bidang penuntutan, serta kami memiliki kewenangan lainnya. Anda Suci Halim yang terjerat pada kasus pencurian ayam tetangga? Sebagai seorang jaksa, saya berhak atas beberapa kewenangan, yaitu ada 3 kewenangan: pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Sesuai dengan kasus Anda yang termasuk ke dalam kasus pidana, saya akan bertugas dalam menuntut, melaksanakan penetapan atau hasil pengadilan nantinya terkait kasus Anda, melakukan pengawasan terhadap hasil dari pengadilan, melakukan penyidikan terhadap kasus pidana, serta melengkapi berkas-berkas perkara yang ada. Tapi tugas jaksa tidak hanya itu, karena dalam bidang perdata dan tata usaha negara, seorang jaksa memiliki hak untuk dapat bertugas di luar maupun di dalam pengadilan dengan mengatasnamakan pemerintah negara untuk suatu perkara. Sedangkan pada ketertiban dan ketenteraman umum, secara garis besar, seorang jaksa bertugas untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum tentang hukum di negara kita. Mereka dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan tentang hukum tersebut. Jika Anda merasa tidak bersalah, maka bicaralah saat ini juga. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seorang jaksa bernama Urip Tri Gunawan ditangkap oleh KPK karena diduga telah terlibat dalam kasus korupsi yang bernilai 6 miliar rupiah. Kasus korupsi ini berkaitan dengan penanganan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada 2 Maret 2008. Jaksa Urip diduga menerima suap terkait dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan pengembalian dana BLBI dari para debitur yang berhutang kepada negara. Urip divonis 20 tahun penjara terkait kasus suap dan pemerasannya. Namun setelah menjalani separuh masa hukumannya, ia dibebaskan.